Israel berencana memindahkan warga Palestina ke Yordania. Langkah tersebut langsung ditentang oleh Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, pada Kamis 5 September 2024. Safadi menyebut pemindahan warga Palestina ke Yordania sama saja dengan deklarasi perang. Hal ini merespon pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengenai koridor Philadelphia dan perbatasan dengan Yordania. Dikatakan Safadi pihaknya menolak kehadiran Israel di dekat perbatasan Gaza dengan Mesir. Ia lantas menyerukan penarikan penuh tentara rezim Zionis dari jalur Gaza. Pejabat Yordania ini turut memperingatkan Israel bahwa setiap upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tepi barat ke Yordania sama saja dengan deklarasi perang. Bahkan akan dianggap sebagai garis merah bagi kerajaan. Ia menambahkan bahwa negaranya tidak akan berpartisipasi dengan tentara Israel. Selain itu, pihaknya tidak akan mengirim tentaranya ke pendekatan keamanan Israel apapun terkait Gaza. Sebelumnya, Turki juga mendukung Mesir untuk menentang Netanyahu. Turki menegaskan kehadiran militer Israel di koridor yang sebelumnya dikendalikan Mesir itu tidak bisa diterima. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat kritikan dari sejumlah pihak lantaran tak mencantumkan wilayah tepi barat di peta. Atas tindakannya itu, Netanyahu dianggap melakukan pelanggaran serius. Kritikan itu tak hanya dari pihak luar tetapi sejumlah pejabat di Israel. Salah satu negara yang memberikan kecaman ialah Iran. Tehran telah mengkritik tindakan ini sebagai pelanggaran serius. Mereka juga menyatakan bahwa hal itu tidak akan ditoleransi. Tanggapan tajam pemerintah Iran menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara kedua negara atas masalah yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Sementara mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengkritik penanganan Netanyahu terhadap agresi IDF tersebut ke Gaza dan tepi barat. Ia menuduh pemerintah Israel gagal mencapai target perang, termasuk mengembalikan tawanan yang ada di tangan Hamas secara aman. Gantz meminta Netanyahu untuk mundur dengan menunjukkan bahwa kepemimpinan baru diperlukan untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid juga mengkritik Netanyahu. Ia mempertanyakan komitmen Netanyahu untuk mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia. שיש דברים שחשובים יותר מהחיים של החטופים. הם להקריב את החטופים, רוצח את הנשמה של המדינה שלנו. נציה מוסרית להמשיך. אין לה. 327 ימים, ואתמול יצא סרטון. בסרטון היא אומרת, אלה המספרים, 109 חטופים שוחררו בחיים בעסקה. עכשיו על הפרק, השם שלה היה ברשימה, ובנימין נתניהו... Pasukan perlawanan di Palestina terus menargetkan pasukan pendudukan Israel yang menembus lingkungan Al-Zaitun dan Rafah. Jumlah tentara rezim Zionis yang terbunuh sejak beberapa bulan yang lalu mencapai lebih dari 300 orang. Brigade Al-Quds mengklaim mengambil alih sebuah pesawat pengintai Israel. Saat itu, sejumlah IDF sedang menjalankan misi intelijen di langit wilayah tengah jalur Gaza. Mereka juga mengebom konsentrasi kendaraan Israel dengan mortir. Insiden itu terjadi di sebelah
timur kota Rafah di selatan jalur Gaza. Serangan serupa juga dilakukan oleh pasukan Syahid Omar Al-Hasim, sayap militer Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina. Mereka mengebom pasukan pendudukan yang menembus lingkungan Al-Tanur sebelah timur Rafah dengan mortir. Tentara pendudukan pun mengakui pembunuhan 340 perwira dan tentara di barisan mereka sejak dimulainya pertempuran darat di jalur Gaza. Sementara jumlah kematian sejak awal banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 mencapai 706 orang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dan pasukan pendudukan Israel saling serang pada Jumat 6 September 2024. Mereka bergantian mengebom situs militer dan gudang amunisi. Hizbullah mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan Barak Zabdin dengan senjata rudal. Dikutip dari Tribunnews.com, mereka juga menargetkan situs Mayan Baruts. Radio tentara Israel mengatakan bahwa sebuah drone berisi bahan peledak jatuh di area terbuka di utara Mayan Baruts di Galilea Atas. Namun, mereka memastikan tak ada korban jiwa dalam serangan itu. Tanya itu, ada 3 rudal anti-armor ditembakkan dari Lebanon menuju Metula. Serangan itu menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan tanpa menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, tentara Israel mengatakan bahwa mereka menyerang sebuah bangunan yang berisi anggota Hizbullah di Al-Matmoura. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara terhadap depot amunisi Hizbullah di daerah Leda di Lebanon Selatan. Selain itu, mereka juga menyerang gedung militer milik Hizbullah di wilayah Aita Al-Shahab dan Zarin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.